Halo, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang materi yang ada di bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian kelangkaan dengan baik dan jelas. Dan yang kedua adalah kalian mampu mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Secara garis besar, ada dua materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang kelangkaan, yang kedua yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, untuk kelangkaan sendiri kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan. Kemudian, dalam bab kebutuhan, kita akan belajar tentang apa saja sih jenis-jenis kebutuhan manusia, dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita sama-sama lihat penjelasan materi berikut ini. Kita mulai dari materi kelangkaan. Sebelum kita masuk ke pengertian kelangkaan, kita harus tahu dulu nih konsep kelangkaan. Nah, menurut konsep kelangkaan menyebutkan bahwa kelangkaan itu muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang banyak. Nah, pada konsep kelangkaan sendiri itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu adalah sifatnya relatif banyak, bahkan tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah adanya alat pemenuh kebutuhan atau alat-alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemenuh kebutuhan ini jumlahnya terbatas. Nah, jadi adanya kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat banyak tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan jumlah alat pemenuh kebutuhannya yang terbatas. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia lebih tinggi daripada alat pemenuh kebutuhannya. Kemudian, kita lanjut ke materi tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu menurut intensitas, yang kedua menurut waktu, yang ketiga menurut sifat, yang keempat menurut subjeknya. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Ada yang namanya kebutuhan primer. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya apa aja? Adanya makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman itu sendiri biasanya disebut dengan kebutuhan pangan. Kemudian contoh yang kedua adalah adanya pakaian, di mana pakaian sendiri itu disebut biasanya dengan kebutuhan sandang. Dan contoh yang ketiga adalah adanya hunian atau tempat tinggal, di mana biasanya hunian atau tempat tinggal itu disebut dengan istilah kebutuhan papan. Jadi, contoh dari kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Lanjut masih di kelompok yang sama, setelah primer ada yang namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, jadi yang nomor 2-nya. Contoh kebutuhan sekunder adalah adanya sepeda motor. Dalam contoh kasus, siswa SMA yang memerlukan motor sebagai sarana transportasinya menuju ke sekolah. Dan yang kedua adalah adanya HP. Contoh kasusnya adalah orang tua yang membelikan anaknya HP untuk memudahkan pembelajaran daring selama masa pandemi. Setelah tadi primer sudah, sekunder sudah, lanjut kita yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya apa? Mobil mewah. Kemudian dan juga adanya
perhiasan. Itu merupakan contoh dari kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Lanjut, berikutnya adalah penggolongan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya itu juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia. Contohnya adalah manusia perlu tidur, kemudian manusia perlu makan. Yang ketiga adalah manusia perlu minum atau berolahraga. Nah, semua itu adalah contoh dari adanya kebutuhan jasmani. Lanjut, setelah jasmani ada juga yang namanya kebutuhan rohani. Kalau jasmani itu berkaitan dengan fisik manusia, kalau rohani itu berkaitan dengan kondisi jiwa manusia. Contoh dari kebutuhan rohani dalam diri manusia adalah manusia memerlukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang kedua adalah manusia perlu berekreasi untuk menghilangkan penat dan jenuh dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah ketika kita bosan, ketika manusia bosan, ketika kita jenuh, kita dapat mendengarkan musik. Nah, itu merupakan contoh kebutuhan menurut menurut sifat dalam kategori rohani. Lanjut ke jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu itu sendiri juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak atau harus segera dipenuhi sekarang, tidak boleh ditunda. Contohnya apa? Ketika kita sakit, kita harus segera minum obat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ketika kita lapar, kita harus segera makan. Contoh yang ketiga adalah ketika kita haus, kita harus segera minum. Nah, itu adalah contoh kebutuhan sekarang. Lanjut, adanya kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Itu merupakan contoh kebutuhan masa depan. Contohnya adalah seseorang yang menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Lanjut ke jenis kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan manusia menurut subjeknya, di mana contoh atau jenis kebutuhan menurut subjeknya ini juga ada dua jenis, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Bedanya apa? Kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat subjektif, tergantung profesi atau kegiatannya. Contoh, seorang siswa itu memerlukan alat tulis untuk mempermudah pembelajaran di sekolah. Yang kedua, seorang petani itu memerlukan memerlukan traktor, memerlukan cangkul, memerlukan lahan untuk mempermudah atau menjalankan pertanian yang dilakukannya, seperti itu. Contoh berikutnya yaitu dari kebutuhan kelompok. Jadi kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat luas. Contohnya adalah adanya rumah sakit, adanya sekolah, dan adanya fasilitas jalan raya. Itu merupakan contoh dari kebutuhan subjeknya menurut kelompok. Lanjut, kita bahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi, secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Antara lain yang pertama yaitu jenis kelamin. Kita ketahui bahwa antara pria dan wanita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi misalnya perempuan itu membutuhkan make up untuk berhias, sementara pria itu tidak memerlukan make up untuk berhias. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Kita ketahui juga bahwa antara siswa SD, SMP, SMA, dan kuliah itu juga memerlukan kebutuhan yang berbeda. Mungkin bagi siswa SD dan SMP memiliki HP itu belum termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi ya untuk pembelajaran. Tetapi bagi siswa SMA dan juga perkuliahan, memiliki HP itu sudah menjadi kebutuhan sekunder yang sudah wajib harus dipenuhi untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dalam kehidupan mereka, seperti itu. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Kita ketahui bahwa
Orang yang tinggal di daerah pegunungan tentu akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan. Contoh yang keempat adalah kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek itu menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan juga produk-produk baru. Munculnya produk baru inilah yang akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka jumlah kebutuhan manusianya juga akan semakin banyak. Sama halnya dengan tingkat pendapatan, adanya status sosial orang yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi bahwa semakin tinggi tingkat status sosial seseorang, maka jumlah kebutuhan yang harus mereka miliki juga akan semakin banyak. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera. Ada orang yang suka mie ayam, ada orang yang suka bakso, ada orang yang suka soto. Jadi masing-masing individu itu punya selera yang berbeda. Nah, terima kasih sudah menyaksikan pemaparan materi singkat dari Ibu tentang bab 3. Semoga dapat mengerti dengan jelas, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.